Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi bersama, yaitu materi selanjutnya. Selalu semangat dan harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Materi apa kali ini akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari yaitu berjudul Dasar Komponen Elektronika Dioda. Ya, jadi komponen dioda berarti berarti dia memiliki dua kaki. Ini simbol komponen elektronikanya, dioda. Ini simbolnya. Jadi ada dua kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Anoda dan katoda. Anoda ciri-cirinya yang segitiganya besar atau disebut sebagai kutub positif. Katoda disebut sebagai kutub negatif. Ya, di sini. Nah, untuk bentuk aslinya adalah seperti ini. Anoda warnanya yang hitam dan katoda warnanya yang putih. Nah, bentuk yang lainnya yaitu penggunaannya untuk kiprox. Kiprox itu adalah gabungan dari 4 buah dioda. Jadi gabungan dari 4 buah dioda di sini disebut sebagai kiprox. Ini logonya. Next. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Biasanya ciri-cirinya dioda itu logonya adalah dengan menggunakan kata 1N. 1N. Simbolnya ada kaki anoda dan yang kedua ada kaki katoda. Nah, dioda di sini fungsinya dia adalah sebagai rectifier. Apa rectifier itu? Penyearah. Next. Nah, dioda sendiri identifikasinya adalah bukan komponen pasif ya, komponen aktif sebenarnya dia. Yang memiliki dua elektroda yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Anoda dan katoda. Nah, ini adalah karakteristik dari dioda jenis silikon. Dioda itu komponennya ada berbahan dua yaitu silikon dan germanium. Yang berbahan silikon, misalkan seperti ini, itu memiliki tegangan bawaan yaitu 0,7 volt. Ini disebut sebagai tegangan breakdown. Ya. Sedangkan germanium itu adalah sekitar 0,3. Nah, ini adalah untuk rangkaian penyearah. Penyearah yang saya bilang tadi adalah kiprox. Rangkaiannya ada 4. Yaitu nantinya fungsinya dioda itu apa? Menyearahkan arus AC menjadi DC. Jadi di sini AC tegangannya 220 volt atau berapa volt, dia akan berubah menjadi tegangan DC kalau misalkan kita masukkan dioda. Ini menggunakan dioda bridge. Nah, untuk aplikasinya yaitu kita lihat ini adalah rangkaian power supply. Ya, power supply kalau kalian membuat power atau apa mesti ada yang namanya trafo, ada yang namanya kapasitor. Ya, fungsi utamanya dioda itu adalah forward bias dan reverse bias. Nah, di sini saya terangkan dulu yaitu untuk soal-soal dioda. Nah, dan nah, dioda di sini adalah komponen aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Ya, itu kakinya ada dua, anoda dan katoda. Berikutnya, fungsi dan dioda yaitu ada banyak sebenarnya. Ada dioda sebagai penyearah, berfungsi untuk menyearahkan AC ke DC. Berikutnya yang kedua, dioda Zener berfungsi untuk pengaman rangkaian dan penstabil tegangan. Jadi kalau misalnya kalian pengen, tegangannya harus stabil 12 volt atau apa, gunakan dioda Zener. Dioda LED, light emitting diode, untuk lampu atau penerangan. Dioda foto yaitu untuk sensor cahaya. Schottky berfungsi untuk pengendali. Ya.
Ini simbolnya tadi anoda dan katoda. Prinsip kerjanya yang paling penting itu ada dua. Ya, prinsip kerja dioda di sini ada dua, yaitu sebagai forward bias. Forward bias itu artinya adalah mengarahkan lurus antara baterai tegangan positif menuju ke kutub positif anoda melewati katoda, akhirnya bisa arusnya lewat. Karena arusnya lewat, maka lampu akan menyala. Jika suatu arus listrik bergerak dari kutub positif dan lewat dilanjutkan oleh dioda dan kembali ke negatif, maka arus bisa lancar lewat, itu dia akan menyalakan lampu. Itu disebut sebagai forward bias. Saya ulangi, jika kutub positif melewati kaki anoda, negatif dilanjutkan ke negatif. Jadi ini seperti panah ya, arusnya lewat lurus sampai ke negatif, maka dia mengalirkan arus dan lampu akan menyala. Sebaliknya, reverse bias atau bias mundur. Dia mau mengalirkan arus, lalu kena kutub negatif, dia di stop sini, stop. Otomatis tidak akan pernah ada arus yang mengalir di lampu. Kalau tidak ada arus yang mengalir di lampu, maka yang terjadi lampu ini akan padam. Ini disebut sebagai reverse bias atau bias mundur. Nah, seperti itu cara mengukur dioda. Nanti dulu. Nah, ini cara mengukur dioda. Caranya yaitu jika menggunakan avometer, selektor hubungkan ke skala ohmmeter. Pada saat kaki katoda terkena probe merah, anoda terkena probe hitam, maka yang terjadi jarum akan bergeser kanan. Lupa, merah kan positif, hitam kok negatif. Harusnya kan merah kena anoda, katoda kena hitam. Tidak. Avometer di sini difungsikan sebagai mengalirkan tegangan baterai di dalamnya. Di dalamnya sini ada baterai. Nah, untuk mengeluarkan tegangan baterai avo, merah itu bukan positif. Merah mengalirkan sumber tegangan negatif, sedangkan hitam yaitu positif. Jadi betul, positif mengalir melalui anoda ke katoda, otomatis dia mengalami forward bias. Kalau sudah forward bias, maka jarum akan bergerak. Sebaliknya, merah negatif tadi ya, kalian kenakan dengan kaki anoda. Sedangkan probe hitam dalam notabene mengeluarkan positifnya avo kena kaki katoda. Berarti sama seperti reverse bias. Nah, reverse bias ini maka terjadi lampu mati. Kalau di sini otomatis jarum tidak akan bergerak, maka dioda dianggap reverse bias. Ya, berikut ya ini sudah digital. Nah, fungsi dioda nomor 1 itu adalah sebagai rectifier, yaitu penyearah gelombang. Penyearah gelombang seperti ini adalah simbol dari trafo. Trafo mengeluarkan sinyal AC, simbolnya adalah sinus, ada siklus positif, ada siklus negatif. Ya. Pada saat siklus positif atas saja, siklus positif saja mengeluarkan tegangan positif. Itu fungsi dioda sebagai rectifier. Jadi kalau ada 4 berarti dia itu penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge atau dengan kiprox. Saya ulangi, jika terdapat 2 dioda disebut sebagai penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Yang kedua, half wave rectifier, penyearah setengah gelombang. Ada trafo hanya dikasih dengan 1 buah dioda, maka yang disearahkan hanya gelombang positifnya saja. Berarti disebut sebagai penyearah setengah gelombang. Saya ulangi, gelombangnya dari trafo ada positif di atas garis, negatif di bawah garis, maka yang dikeluarkan hanya yang positif saja. Sehingga dia disebut sebagai half wave rectifier, penyearah setengah gelombang. Ada lagi yaitu penyearah gelombang penuh dengan CP. Nah, ini plus keluar plus, ini juga keluar plus, ini penyearah setengah gelombang. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan, walaupun bahasa Inggris kita coba untuk sebelum itu kita coba menuju ke latihan soal.
Ya, ini ada latihan soal. Kita coba nomor 1 sampai 10 saja. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Adapun salah satu fungsi transistor adalah sebagai penguat. Ya. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang menggunakan arus eksternal untuk beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat fungsi apabila mendapatkan jelas arus listrik. Komponen yang digolongkan komponen aktif adalah ada 3, dioda, transistor, dan IC. Biasanya terbuat dari bahan seperti apa tadi? Bahannya adalah silikon dan germanium untuk dioda. Berarti di sini kita pakai yaitu metal itu logam bukan, boron itu juga bukan. Biasanya adalah di sini silikon dan germanium. Ada 2. Dioda adalah komponen elektronika aktif berfungsi untuk mengarahkan, berarti menghantarkan arus listrik dalam satu arah. Multimeter adalah alat ukur yang sering dikenal sebagai Ohm, mengukur tegangan, atau volt, mengukur ohm, ampere, meter. Dapat mengukur kecuali tegangan, daya, arus, hambatan. Volt itu tegangan, ohm itu adalah hambatan, ampere itu adalah arus. Berarti yang tidak terukur adalah daya, kecuali daya. Oscilloscope tidak usah, dioda. Nah ini, berarti kan gambar ini tersebut positif, kena positif, negatif, kena negatif, maka disebut forward bias atau bias maju. Kebalikannya disebut sebagai reverse bias. Ini adalah forward bias dan reverse bias atau bias maju dan bias mundur. Perhatikan sekali. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya sebagai power supply. Nah, fungsi dioda sebagai power supply, ya, power supply itu adalah membutuhkan 4 buah elemen. Ya, ini bukan elemen air, udara, bukan. Jadi elemennya, kalau kalian mau melihat ini isinya apa saja, ini ada trafo, ada dioda rectifier, ada elko. Kita lihat ada trafo, ya, trafo, blok pertama trafo, rectifier atau dioda tadi, filter atau kapasitor, ya, trafo, dioda bridge, filter, kapasitor, dan juga voltage regulator. Voltage regulator ada di sini, yaitu untuk menstabilkan tegangan. Nah, jadi ada 4 kunci utama, yaitu trafo, rectifier atau penyearah, filter atau pemfilter, kapasitor biasanya. Berikutnya adalah penstabil tegangan atau voltage regulator. Awal mulanya tegangannya AC, 120 volt AC atau 220. Masuk di poin A, maka dia diturunkan karena fungsi trafo adalah sebagai penurun tegangan. Trafo step down. Berikutnya dia masuk ke penyearah atau rectifier, disearahkan, yang semuanya siklusnya ada positif dan negatif, positif, negatif, semuanya menjadi positif, 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 dan positif. Fungsi dari rectifier. Nah, tegangan DC itu harusnya lurus, maka kita harus ada yang namanya filter. Akhirnya dia mulai difilter sama kapasitor dan distabilkan nomor 4 oleh voltage regulator atau penyetabil tegangan. Ya. Jadi fungsinya trafo itu berfungsi untuk menurunkan tegangan, penyearah itu menyearahkan, filter untuk memfilter, dan yang terakhir adalah voltage regulator untuk menstabilkan. Trafo logonya ada kutub primer sebelah kiri dan kutub sekunder sebelah kanan. Ya. Tengahnya kalau ada simbol seperti ini adalah dia memiliki inti besi. Kalau ininya titik-titik berarti inti ferit. Inti itu apa sih inti? Inti itu ini loh. Lah ini ada simbol besinya ini loh. Berarti ini adalah inti besi. Kalau ferit itu seperti arang. Nah, berikutnya, nah ini trafo yang sudah dililiti maka ada tegangan primer dan tegangan sekunder. Jika tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder atau diturunkan, maka disebut trafo step down. Jumlah lilitannya, lihat yang ini lilitannya banyak, yang ini lilitannya sedikit. Otomatis tegangannya akan diturunkan dari 220 volt berubah
disebut sebagai trafo step down. Nah, jenis-jenis trafo step up berarti ini tegangannya 120 diubah menjadi 240, naik kan ya, maka dia disebut sebagai trafo step up. Kalau turun, maka dia disebut sebagai trafo step down. Kalau tidak ngapa-ngapain, berarti trafo ini sebagai filter, disebut sebagai trafo isolasi. Jadi ada 3, trafo step up, step down, dan trafo isolasi. Ya. Berikutnya, ini rumus menghitungnya. SMP ini tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan sekunder dibagi lilitan primer kali tegangan primer. Nah, ini trafonya menurunkan tegangan. Nah, ini yang saya bilang tadi half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Jadi setengah gelombang, ini gelombangnya ada gelombang positif negatif. Pada saat siklus positif, maka yang keluar hanya positif saja. Ini setengah gelombang. Kalau misalkan ini setengah gelombang ya, inputnya positif negatif, keluarnya hanya positif positif positif, negatifnya hilang. Berikutnya adalah gelombang penuh. Gelombang penuh siklusnya positif berubah menjadi positif 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 dan seterusnya. Ya, mungkin cukup demikian untuk materi ini. Silahkan dipelajari lagi. Jangan lupa selalu berdoa dan selalu belajar. Jika ada yang belum paham, ke sekolah jangan lupa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.